Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla. Istilah kita tidak terus terang, tidak menyebut bahwa orang tersebut adalah aku. Kenapa? Karena berisi tentang kehebatan beliau, kesabaran beliau, kemuliaan beliau. Ini mengandung hukum bahwa ketika kita terpaksa menceritakan kedermawanan, usahakan tidak usah menyebut nama kita. Mencontoh Nabi SAW. Begitu juga kekurangan, maksiat. Kalau itu udah jelas ya. Mungkin kita pernah mabuk misalnya, mencuri misalnya, berzina misalnya, berjudi misalnya. Jangan sekali-kali diceritakan. Beda dengan subhat. Subhat boleh. Dulu saya pernah menyembah api. Dulu saya pernah jadi orang Buddha, orang Hindu. Dulu saya pernah ikut aliran sesat. Ini boleh. Mana dalil? Habis subuh. Ba'da subuh, Rasul dan para sahabat biasa tidak segera meninggalkan masjid, tapi menunggu sampai matahari terbit agak tinggi. Kami bercerita bahwa di zaman jahiliyah dia menyembah berhala. Hari itu orang yang kaya bikin berhala patung dari emas, ada yang dari perak, dari perunggu. Nah, si fulan ini dari adonan tepung. Gitu ya. Jadi kayak roti begitu. Disembahlah adonan tepung itu dari pagi sejam, 2 jam, 3 jam, kira-kira mungkin jam 10, setengah 11 ya, lapar dia. Lapar karena belum sarapan deh. Maka Tuhannya itu dicor, tidak boleh. Tidak boleh. Itu syahwat. Ya, karena syahwat itu sifatnya menarik. Gitu. Beda dengan subhat. Subhat itu sifatnya kotor, menjijikkan. Orang nggak mau kalau sadar ya. Sebagaimana antum ditawari 10 miliar, nggak usah 10 miliar, 10 triliun. Suruh jadi orang Hindu, mau? Tentu antum nggak mau. 30 triliun suruh jadi orang Nasrani atau Buddha, tentu antum nggak mau. Nggak usah Nasrani, nggak usah Buddha, suruh jadi Khawarid, suruh jadi torekot sesat, tentu antum tidak mau. Karena sifat syubhat itu menjijikkan. Beda dengan sifat, ketika kita meyakini satu keyakinan, maka di luar itu salah semua, batil semua. Namanya juga keyakinan. Beda dengan jujur, amanah, dermawan, pemberani. Ini bukan keyakinan, semua orang sepakat. Mau Islam, mau kafir, mau Abu Jahal, mau Abu Lahab, mau Fir'aun, tahu kalau jujur, amanah, dermawan itu baik. Gitu ya. Beda dengan, masih bab sabar ya, panjang bab sabar ini, hadisnya banyak. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini ada 2 perawi, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala qammin. Setiap kali seorang muslim itu tertimpa capek, lelah, letih, bosan, sedih,
kecewa, pokoknya sesuatu yang nggak enak. Hatta saukatu yusakuha, walaupun hanya sama karena hidupnya sakit-sakitan, misalnya, karena rumahnya kebakaran, misalnya, karena anak-anaknya pada mati duluan, misalnya, karena bisnisnya bangkrut. Nah, tentu dia sabar ya, walaupun dia tidak bertobat. Gitu. Ada hal-hal yang bisa mengampuni dosa kita selain taubat. Kalau taubat ini yang paling mudah. Anak-anaknya pada mati semua, istrinya hilang entah kemana, bisnisnya bangkrut, ya kan? Ah, ini kan berat. Al taubat ringan. Gitu. Apalagi amal soleh. Itu bisa menghapus dosa. Maka di akhirat nanti ada apa? Nanti di akhirat di padang mahsyar ada apa? Ada timbangan. Ada timbangan yang dengan timbangan ini, mizan ini, hisab ini nanti ketahuan. Ampuni. Gitu ya. Maka sekali lagi keliru kalau ada orang yang mengatakan dia kan belum bertobat, nggak akan diampuni. Ya tobat gimana? Sedang minum khamar mati, gitu ya. Sedang mabuk mati, kapan tobatnya? Berarti dia pasti neraka. Betul? Betul? Salah. Ada orang sedang mabuk mati, akhirnya masuk surga. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin ya, bukan. Ini muslim ya. Kalau kafir udah jelas. Kalau kafir udah jelas, non-muslim udah jelas, dia mau jujur, mau amanah, belum pernah berzina, belum pernah minum khamar, belum pernah berjudi, belum pernah korupsi, tetap dia kekal di neraka selama-lamanya. Kalau non-muslim, kalau kafir. Ini kita bicara kaum muslimin. Kan banyak kaum muslimin, anak-anak muda yang mabuk tiap malam minggu misalnya. Sedang mabuk, mati, masih membawa dosa syirik, ya sudah, kekal di neraka selamanya. Walaupun sholat, walaupun saum, walaupun zakat, walaupun haji, tapi dia meyakini bukan Allah doang yang bisa nolong saya. Kakek-kakek saya yang sudah mati bisa menolong saya. Nenek saya yang sudah mati, kiai saya yang sudah mati bisa menolong saya. Nah, keyakinan ini dia bawa sampai mati. Maka dia sembah Allah, dia rukuk sujud di hadapan Allah, besoknya dia rukuk sujud di hadapan pohon, batu besar, sesaji di kuburan keramat, kartu. Jadi ada orang, entah siapa ya, orang itu sudah lahir apa belum kita nggak tahu. Sepertinya cuma satu orang, karena aneh orang ini. Dia datang, ini umat Muhammad SAW atau bukan kita nggak tahu. Karena memang pokoknya ada seorang muslim gitu aja ya. Nanti dia dipanggil di hadapan Allah, ditampakkan kepada dia 99 gulung. Satu gulungnya itu sejauh mata memandang. Isinya dosa semua. Yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, yang korupsi, ya dosa semua. Gak ada kebaikan sedikit pun. Artinya orang ini seumur hidup belum pernah sholat, seumur hidup belum pernah baca Al-Quran, seumur hidup belum pernah sodakoh, ya. Makanya aneh orang ini. Lalu Allah datangkan satu bitoko, satu kartu. Kartu itu berisi La ilaha illallah. Jadi orang yang penuh dosa ini, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Cuman itu kebaikan dia. Dengan satu kartu itu, dengan satu kebaikan itu, Allah ampuni seluruh dosanya. Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa neraka sama sekali. Itulah Allah. Jadi Allah itu betul-betul melakukan apapun suka-suka dia. Nggak ada hukum yang mengatur Allah. Panjang dia selesaikan, lalu merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari murka Allah, tidak boleh. Haram. Merasa aman dari azab Allah siapa?
Antum tahu? Aman dia dari azab. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, justru yang sedikit sekali dosanya, yang setiap hari selalu melakukan kebaikan, justru mereka yang takut diazab. Belum lama kita bahas di majelis ini, Rasul itu ketakutan. Nampak wajahnya ketakutan ketika, maka alangkah baiknya kita itu tidak merasa aman. Ya Allah, bisa saja sewaktu-waktu aku kena kanker. Ya Allah, bisa saja sewaktu-waktu aku kena gula. Ya Allah, bisa saja sewaktu-waktu rumah saya kebakaran. Bisa saja sewaktu-waktu anak istri saya semua mati semua, tabrakan beruntun misalnya. Nah, merasa aman sedikit pun. Yang ada adalah takut. Utsman itu pernah diberi salam oleh Umar, nggak jawab. Diberi salam oleh Umar, nggak jawab. Sampai Umar ngadu ke Abu Bakar, Utsman ada apa? Aku beri salam kok tidak jawab. Nah, setelah ditanya, ternyata jujur Utsman, aku tadi nggak dengar. Kenapa? Aku sedih, nggak ada takut-takut. Boro-boro takut, kadang berbuat maksiat dengan begitu bangganya. Dengan berbuat maksiat, cerita-cerita. Nggak ada rasa takutnya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Segala sesuatu yang menyakitkan, sakitnya nggak harus sakit badan, ya, sakit hati, bahkan tersinggung sedikit, bahkan tadi tertusuk duri. Tidak boleh. Kalau telat sejam, berarti dia dosa sejam. Kalau telat setengah jam, berarti dia dosa setengah jam. Kalau telat 5 hari, berarti dia doang yang nggak ikut. Oh, mati semua dalam satu bus ini, masuk jurang misalnya. Kayak apa ya? Bukan cuma anak istrinya, tapi paman, bibi, keponakan, sepupu, udah mati semua. Kayak apa pahitnya, kayak apa sedihnya. Ya, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lupa. Pasti nggak sedih lagi. Apalagi dia nikah lagi, dapat anak-anak lagi, dan seterusnya. Ya, cerita juga mungkin sambil nangis, meneteskan air mata. Tidak. Ya, karena waktu itu luar biasa. Nah, maka kalau sabar boleh telat, maka nggak ada orang yang nggak sabar. Semua orang sabar semua. Gitu ya. Maka sabar tidak boleh telat. As-sabru innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu harus ada ketika terpaan musibah pertama kali. Tidak boleh terlambat. Yang kedua, aqallu ma yusibul abda min bala'id dunya kana kafaratan lahu. Sekecil-kecil musibah tadi ya, tertusuk duri, atau mungkin ada yang lebih kecil dari itulah. Nabi mencontohkan tertusuk duri ini yang paling kecil. Itu bisa menjadikan kifarat, bisa menjadikan penghapus dosa. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan. Ya, ada sholat, ada saum, ada haji, ada umroh, ada jihad, ada ngasih minum kucing, ya. Nggak taunya yang diterima oleh Allah itu kita ngasih minum kucing, gitu. Sholat kita nggak diterima, tawaf kita nggak diterima, jihad kita nggak diterima, kan terserah Allah terima atau tidak. Sementara kita ngasih minum kucing diterima, seperti pelacur itu. Ya, apakah pelacur yang akhirnya masuk surga itu belum pernah sholat, belum pernah saum? Insya Allah pernah. Tapi yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah, dia memberi minum seekor anjing. Dan pelacur ini bukan orang kafir. Pelacur ini muslim, cuman kan dulu ya, Bani kan anak-anak. Bani Israel itu ya, mereka menamakan dirinya Israel, kaum muslimin ikut-ikutan Israel. Mereka senang sekali disebut Israel. Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim, ya, manusia yang soleh, jelas dikutuk, dilaknat oleh Allah dengan dicap
al-maktubi alaihim. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ada kalimat al-maktubi alaihim, itu adalah Yahudi. Ad-dhalin adalah Nasrani. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ya. Yang ketiga, yang bagi alal abdi alla yajma'a ala nafsihi bainal adha wa tafwitits thawab. Jangan sampai seorang hamba mengumpulkan dua hal. Jangan sampai seorang hamba mengumpulkan dua hal. Apa? Musibah juga, dosa juga. Ini jangan sampai. Musibah juga, nggak dapat pahala juga, jangan sampai. Cukup satu hal saja, musibah. Maka kita berharap setiap kita pusing dapat pahala. Setiap kita sakit perut dapat musibah adalah orang yang nggak dapat pahala. Itu baru musibah. Karena seorang muslim itu tiap hari panen pahala. Ya gimana enggak? Sholat. Gitu ya. Sholat juga insya Allah bukan cuma 5 waktu. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada tahajud, ada witir, ada sholat sunat wudu, ada tahiyatul masjid, nambah. Ya. Nanti ada saum, nanti ada baca Al-Quran, nanti ada sedekah, nanti bentar-bentar istighfar, bentar-bentar istighfar. Antum jangan menyepelekan istighfar ya. Ada beberapa pertanyaan. Ya Syekh, aku lama nikah belum juga punya anak. Gitu. Ada gimana nih? Ada pertanyaan lagi. Ya Syekh, rizkiku seret. Aku ingin mendapatkan banyak rizki. Ada pertanyaan lagi. Ya Syekh, lama sekali nggak turun hujan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan satu jawaban. Apa? Iya. Perbanyaklah istighfar. Dan saya ini nggak ngarang. Itu ayat Al-Quran. Istaghfiru rabbahu innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan air hujan, Allah akan berikan rezeki yang luas, Allah akan berikan anak dan seterusnya. Maka daripada antum ngalamun atau bahkan ngerumpi ghibah, perbanyaklah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau habis sholat cukup astagfirullah ya. Kalau habis sholat Nabi tidak pernah mencontohkan astagfirullahaladzim. Cukup astagfirullah. Tidak ada riwayat sahih dengan al-azim. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada riwayat ketika mau makan atau mau minum. Rasul dan para sahabat ketika mau minum, mau makan, mau wudu itu cukup dengan bismillah. Tanpa lafaz ar-Rahman, tanpa lafaz ar-Rahim. Begitu pula istighfar setelah salam cukup astagfirullah. Adapun di luar sholat bebas. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Silahkan. Ini kan di luar ketentuan. Diulang-ulang, tidak usah dihitung. Nah, ini yang sebenarnya. Sudah dapat musibah, nggak dapat pahala, itu musibah yang sebenarnya. Nah, mestinya seorang muslim tiap hari mendapatkan pahala. Orang kaya itu siapa manusia yang terbaik? Jawabnya, muslim yang terbaik yang panjang umurnya. Mungkin 80 tahun, mungkin 90 tahun. Tapi penuh dengan amal soleh. Gitu. Kan ketika umur 50 tahun, ya sholatnya mungkin sekitar itu. Mungkin selama 40 tahun gitu ya. Taruh dia mulai sholat dari 10 tahun ya, atau 8 tahun. Gitu. Kalau umurnya 90 tahun, ya selama 80 tahunan dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia sedekah. Maka itulah sebaik-baik